Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Anugerah Tuhan kita boleh ada pada saat pagi ini, amin. Dan saya percaya setiap kita yang ada pagi ini, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan dibebaskan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Bila pada pagi ini kita membebaskan roh kita untuk memuji dan mengagungkan Allah kita, amin. Mari saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bebaskan roh kita agungkan Allah kita tinggikan namanya. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan baik. Ya Allah yang sudah membebaskan kita. Pada saat ini kita adalah orang-orang yang bebas untuk memuji dan memuliakan Allah kita, untuk meninggikan Allah kita. Haleluya. Bebas, aku telah bebas. Menang, aku telah menang. Haleluya. Yesus yang bebaskan aku. Haleluya. Yesus yang selamatkanku. Lebih katakan bebas, aku telah bebas. Bebas, aku telah bebas. Haleluya. Menang, aku telah menang. Yesus yang bebaskan aku. Yesus yang selamatkanku. Karena Hosana, Hosana, Hosana. Pujianmu dengan yakin percaya pada saat ini kau adalah orang yang sudah dibebaskan. Haleluya. Aku telah menang. Kau pada saat ini tinggikan Allahmu. Saat ini kau agungkan dia. Sebab dia yang layak ditinggikan, dia yang layak diagungkan. Yesus yang selamatkanku. Lebih katakan bebas, aku telah bebas. Bebas, amin. Aku telah bebas. Oh, hanya karena anugerah Tuhan. Oh, amin. Aku telah menang. Kuasa Allah memberikan kemenangan. Yesus yang bebaskan aku. Haleluya. Yesus yang selamatkanku. Karena Hosana, 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 amin. Oh, amin. Hosana, ku muliakan dia. Hosana, kami agungkan Allah kami. Kami tinggikan Allah kami, amin. Hosana, haleluya. Haleluya. Lebih kata bebas, aku telah bebas. Bebas, amin. Aku telah bebas karena anugerah Tuhan. Menang, aku telah menang. Haleluya. Yesus yang bebaskan aku. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang selamatkanku. Karena Hosana, Hosana, amin. Tinggikan namanya. Oh, Hosana, ku muliakan dia. Sebab dia yang layak untuk dipuji, Hosana. yang layak ditinggikan, amin. Amin, hasimen. Hosana, Yesuslah Raja. Karena Hosana, Hosana,
bahwa Tuhan di atas segala Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa atas kehidupan kita, amin. Haleluya. Kita akan agungkan Allah kita, dialah Tuhan kita. Haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang berdaulat atas hidupmu, yaitu Yesus Tuhan. Haleluya. Nama yang teguh, menara yang kuat dalam kehidupan kita, Yesus Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, amin. Kota benteng perlindunganku, haleluya. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Oh, amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Ya Allah yang berkuasa, nama yang ajaib, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh, amin. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, ya gunung batu keselamatan kita, amin. Katakan engkau yang termulia, engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa Di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Kita akan lihat pujian ini lebih percaya bahwa Allah kita, Allah yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, ya kota yang perlindungan kita. benteng perlindunganku. Oh, haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Haleluya. Engkau yang termulia
Ada amin? Amin. Segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Amin. Semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan, menyembah Dia. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Amin, amin. Ya Rabbi, Namamu selalu tiada lutut Kau bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan Namamu selalu semua lidah akan mengaku Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami yang besar, Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus, terima kasih. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termadu di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapak Ibu, di saat Engkau naikkan pujian ini, mari nikmati setiap pujian ini. Engkau mengagungkan Allahmu, Engkau sudah meninggikan Allahmu, Engkau sudah mengaku bahwa di dunia ini tidak ada Allah lain selain Tuhan, tidak ada raja lain selain Rajamu. Nyatakan ucapan syukurmu pada Tuhan, nyatakan cintamu pada Tuhanmu. Betapa kau bangga pada Tuhanmu, betapa kau bangga pada Tuhan. Oh ya Rabas, Segalanya semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku kepadaku. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Yesus kita. Ya Rabas, Sikaraba, ya Namamu selalu. Tiada
kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Sebab kami semua merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Kehadiran Tuhan di atas setiap umat-Mu. Dan Tuhan adalah jawaban dalam hidup kami. Amin. Apapun pergumulan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Urapi sebentar hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Baik saudara-saudara, pada hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu mengatasi goncangan iman, ya. Mengatasi goncangan iman. Kita akan membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-35. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara-saudara, peristiwa ini adalah terjadi menjelang penangkapan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya. Saudara-saudara, Petrus, saudara, diingatkan oleh Tuhan bahwa sebelum ayam berkokok, maka dia akan menyangkal 3 kali, menyangkal Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, memang yang dikatakan oleh Tuhan menjadi kenyataan. Sebab Tuhan Maha Tahu, ya. Saudara-saudara, Petrus diingatkan. Nah, dalam peristiwa ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang mengatasi goncangan iman. Iman ini bisa tergoncang oleh macam-macam peristiwa, oleh macam-macam kesulitan, oleh macam-macam keadaan. Saudara, kalau kita membaca pasal 26 ayat 31, Matius 26 ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, saudara lihat, kamu semua, ngomong sama murid-muridnya, kamu semua akan tergoncang imanmu. Semua, kamu semua. Bukan 1, 2, 3 orang saja, tapi murid-muridnya Tuhan, kamu semua akan tergoncang imanmu. Ya, saudara, penyebabnya adalah di situ ditulis gembala atau Tuhan Yesus akan terbunuh dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Ya, ini penyebabnya. Jadi selama ini murid-murid Tuhan Yesus itu kemanapun kan pergi bersama-sama Tuhan. Mereka itu melihat mujizat, melihat kuasa, melihat bagaimana keajaiban Tuhan. Menolong orang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Melakukan mujizat-mujizat, 5 roti 2 ikan cukup dimakan 5.000 orang laki-laki. Bahkan peristiwa yang lain 4.000 orang makan. Itu murid-murid lihat.
itu murid-murid mengalami bersama-sama. Nah, waktu Tuhan Yesus akan ditangkap, akan diserahkan, akan dibunuh di atas kayu salib, dihukum mati di atas kayu salib, Tuhan mengingatkan kamu semua akan tergoncang imanmu. Saudara-saudara, inilah peristiwa yang terjadi di luar harapan dari murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus kan harapannya terus bersama-sama Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus terus harapannya bersama-sama Tuhan Yesus dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang indah, pekerjaan-pekerjaan yang mulia, menolong orang dan sebagainya. Nah, itu pasti harapan murid-murid. Mendampingi Tuhan Yesus dan bersama-sama pergi memberitakan kabar baik dan sebagainya. Itu harapan. Tapi harapan ini rupa-rupanya tidak menjadi kenyataan. Tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan murid-murid. Lah, orang yang seperti ini, yang penuh kuasa, yang penuh mujizat, yang berbuat ajaib dan sebagainya, kok ditangkap? Kok dihukum mati? Murid-murid masih belum bisa menyadari, saudara-saudara, masih belum bisa tahu misi atau tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, yaitu mengorbankan nyawanya sebagai ganti tebusan umat manusia. Waktu itu belum paham, waktu itu belum mengerti, sehingga murid-murid akan mengalami goncangan iman. Ini peristiwa yang terjadi di luar harapan, ya. Berapa banyak kita ketika kita mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, tapi itu di luar itu, tapi itu ternyata enggak menjadi kenyataan. Itu ternyata tidak terjadi dalam hidup seseorang. Maka saudara-saudara, orang-orang akan mengalami goncangan iman. Ini murid-murid yang dekat dengan Tuhan mengalami goncangan iman. Juga saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan berapa kali juga mengalami goncangan iman. Apakah bisa terjadi itu? Bisa terjadi. Bisa terjadi goncangan iman. Kepada siapa goncangan itu bisa terjadi? Kepada setiap kita. Penyebabnya apa? Berbagai macam sebab. Peristiwa-peristiwa yang di luar harapan kita, peristiwa-peristiwa yang di luar target kita, itu terjadi, lalu tergoncang iman kita. Kenapa Tuhan? Saya sudah berdoa, saya sudah melayani, saya sudah berbuat ini dan itu. Kok masih mengalami problem yang seperti ini? Kok masih mengalami hal yang seperti ini? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan seterusnya. Inilah problem-problem kehidupan. Tapi percayalah saudara, problem kehidupan itu cuma terjadi di dunia ini. Dunia ini cuma sementara 70-80 tahun. Amin saudara-saudara. Cuma terjadi di sini saja. Problem hidup, masalah keuangan itu cuma terjadi di dunia ini. Saya menyiapkan khotbah ini sebelum pengumuman kenaikan BBM. Waktu kenaikan BBM diumumkan jam berapa itu? 1:30 ya. Terjadi kenaikan 1 jam terhitung sejak pengumuman itu dibacakan. Biasanya membacakannya malam-malam ya, ini siang-siang ya. Saudara-saudara, berapa banyak orang terkejut, berapa banyak orang kaget. Saya sempat tadi pagi buka televisi lihat berita, itu yang punya pekerjaan driver saudara-saudara atau angkutan, wah dia langsung bilang wah kami berat sekali. Ya, kami berat sekali dari 7.650 menjadi 10.000, itu naik 2.350, itu naik berapa persen ya. Saudara-saudara, wah kami berat sekali. Itu kalau pertalite, solar naik juga, wah kami juga berat.
Tapi pemerintah tentunya sudah memikirkan dampaknya, efeknya. Itu dipikirkan saudara-saudara. Bolak-balik mereka rapat, bolak-balik mereka memikirkan apa yang menjadi efek dan dampak yang sangat luas. Sudah disiapkan saudara-saudara, ada BLT dan sebagainya, bantuan langsung tunai. Dan ada bantuan-bantuan lain yang diberikan saudara-saudara untuk supaya bisa mengatasi dampak ini. Tapi tentunya begitu ini diumumkan, harga pasti meningkat. Pasti dong ya, sayur ya meningkat. Kenapa? Dikirimnya pakai bensin, pakai bahan bakar dari satu tempat ke tempat lain, ya. Telur, iya saudara-saudara, kalau ngambil di kandangnya langsung ngambil begitu, ya. Ini perlu dikirim ke pasar dan seterusnya. Dampak ini begitu banyak, begitu besar. Berapa banyak orang merasa, waduh, saya dalam keadaan tidak naik BBM saja sudah berat, apalagi ini naik. Problem kehidupan tentunya. Tapi jangan takut, nanti saya akan tunjukkan bagaimana mengatasinya. Ini menjadi satu goncangan, berapa banyak orang tergoncang. Masalah keluarga, masalah rumah tangga. Ini kadang-kadang ruwet saudara-saudara. Kenapa? Suami istri harusnya saling mencintai, saling mengasihi, suci, ya. Tapi coba kalau dosa masuk, yang terjadi keruwetan, yang terjadi kehancuran. Bahkan berapa banyak ruwet, terus muncul drama-drama dan sebagainya. Saudara-saudara, kenapa? Dosa masuk. Coba enggak ada dosa. Coba enggak ada, saudara-saudara, perasaan yang lain atau hati yang salah, gak akan terjadi keruwetan-keruwetan dalam rumah tangga. Tetapi rupa-rupanya berapa keluarga mengalami ini. Juga di dalam pekerjaan Bapak Ibu saudara-saudara. Awal-awal pandemi beberapa orang dirumahkan. Saya lihat beberapa saudara juga mengalami. Ada satu saudara yang cerita, saudara-saudara, saya ini masih dianggap bekerja di situ, tapi disuruh di rumah, terus nggak digaji. Berapa lama? Ya berapa bulan, saudara-saudara, nggak digaji. Tapi masih dianggap bekerja di situ, nggak digaji. Nah sedangkan bayar listrik, bayar air, anak sekolah masih jalan terus itu tiap bulan. Ya, ini problem dalam pekerjaan, problem masa depan juga. Penyakit juga saudara-saudara, ya. Pandemi belum berakhir, masker tetap dipakai, cuci tangan, kebersihan tetap saudara laksanakan. Ini bisa menimbulkan goncangan iman. Satu hamba Tuhan yang saya kenal dipanggil oleh Tuhan, keluarganya tergoncang, saudara-saudara, karena sakit, tergoncang, ya. Ini bisa terjadi kerugian. Tiba-tiba mengalami kebakaran misalnya. Ada satu pabrik, bukan pabrik, ada satu gudang yang berisi snack saudara-saudara. Makanan ringan begitu banyak, begitu besar. Tapi satu kali tiba-tiba kebakar. Pemiliknya mengalami goncangan iman. Bukan cuman snacknya yang terbakar. Nota-nota itu semua ludes. Saudara-saudara, dia taruhnya tempat di mana, ya, ternyata dihajar oleh api. Ini belum api neraka, masih api kebakaran, saudara-saudara. Wah, goncangan iman. Merasa sangat sedih, merasa sangat terpukul. Berapa banyak orang juga mengalami tekanan demi tekanan. Ketika tekanan itu datang, ketika berita-berita tentang diri saudara, mungkin lewat WA dan sebagainya, lihat, baca, tertekan. Goncangan iman bisa terjadi. Saudara-saudara, tapi Petrus ini ngomongnya begini. Biarpun semua tergoncang imannya, kawan-kawan lain tergoncang imannya, aku sekali-sekali tidak.
Aku tidak akan tergoncang imannya. Wah, ini keren. Bukankah kita kadang-kadang kan juga mengatakan seperti Petrus kan saudara-saudara? Yang lain boleh tergoncang imannya, saya tidak. Saya nggak mungkin. Ya, saudara, ini yang diomong sama Petrus. Tuhan ingatkan, tapi Petrus bilang, aku enggak. Ini berapa juga menjadi pengakuan atau pernyataan kita. Ya Tuhan, saya mau iring Yesus. Kalau baptisan itu kan, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Nah, terusannya begini, meskipun saya susah, terus menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Lagu ini dinyanyikan ulang-ulang waktu baptisan air. Waktu baptisan air ikut nyanyi. Kadang-kadang di tengah-tengah jemaat juga dinyanyikan pujian ini. Saya loh mau iring Yesus meskipun susah. Lah ini. Tapi begitu mengalami kesusahan, tergoncang imannya. Mulai goyah. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan kepada Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok. Dalam Injil ya, yang lain dikatakan 2 kali. Kamu telah menyangkal aku 3 kali. Lebih banyak menyangkalnya daripada ayam berkokok yang 2 kali. Loh, Tuhan ngomong ini ada tujuan saudara-saudara. Yang pertama, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Mari katakan sama-sama saya, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu loh, sebab Tuhan Maha tahu apa yang akan terjadi 1 bulan lagi, apa yang akan terjadi 1 tahun lagi, apa yang akan terjadi 3 tahun lagi. Tuhan tahu. Dia mengatakan kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku. Tuhan tahu apa yang terjadi. Oleh sebab itu, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu Maha tahu. Dan dia menyampaikan kepada Petrus, dia punya satu tujuan. Dia mau mengingatkan Petrus. Dia mau mengingatkan Petrus. Petrus, hati-hati, berjaga-jagalah Petrus. Petrus, kamu akan menyangkal aku. Kamu ngomong tidak, meskipun yang lain tergoncang, saya tidak. Petrus, sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita juga pada pagi hari ini. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan ingatkan supaya iman kita, kepercayaan kita, pengharapan kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Gak akan goyah, saudara-saudara. Nah, apakah rahasianya kita bisa tetap teguh dan menang? Ingat, catat hal ini. Yang pertama, saudara dan saya harus yakin. Yakin, katakan sama-sama, yakin. Bilang kanan kiri, yakin. Yakin apa? Yakin bahwa apa yang kita alami tidak akan lebih dari kekuatan. Ini dulu, yakin dulu. Oh, kalau saya mengalami ini gak akan lebih dari kekuatan saya. Kalau terjadi ini gak akan lebih dari kekuatan saya. Kalau misalnya dalam hal keuangan kita mengalami hal itu, ini gak terjadi lebih dari kemampuan saya.
Coba kita baca, perhatikan baik-baik 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, ini janji Tuhan, ini yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau kamu mengalami pencobaan, itu hal yang biasa saja. Sekarang katakan dengan kata-kata iman kepada kanan kiri saudara-saudara. Ngomong apa? Ngomongnya begini, pencobaan saya itu biasa. Kasih tahu. Jadi habis ini pulang jangan bilang, luar biasa beratnya. Biasa saja. Kenapa Pak? Karena Tuhan kasih kekuatan. Kenapa Pak? Karena Tuhan kasih jalan keluar. Kamu akan diberikan kekuatan. Allah setia, tidak membiarkan kamu melampaui kekuatanmu. Pada waktu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi hari ini ketika ada goncangan iman terjadi, tidak akan lebih dari kekuatan saudara, dan pasti akan ada jalan keluarnya. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya. Buntu loh Tuhan, mukanya laut Tuhan, belakangnya pasukan Mesir, Firaun dan tentaranya, kanan kiri padang belantara. Dia bisa buat jalan saat tak ada jalan. Oleh sebab itu yakini, percaya, dan saudara akan menerima dan mengalaminya. Yang kedua, percayalah bahwa Allah itu baik. Allah itu baik. Saudara, kita baca ayat itu Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudah disiapkan hal-hal yang baik terlebih dahulu, saudara-saudara. Sudah disiapkan. Orang tua menyiapkan anak-anaknya yang terbaik, tapi yang sesuai kemampuan. Karena orang tua itu terbatas, saudara-saudara. Ya toh? Orang tua terbatas. Terbatas apanya? Terbatas keuangannya, terbatas keberadaannya. Tapi kalau buat anak-anaknya, tentunya diusahakan yang terbaik. Misalnya sekolah, diusahakan yang terbaik. Tapi tentunya yang sesuai dengan kemampuan. Universitas yang terbaik. Tapi tentunya yang sesuai dengan kemampuan dan situasi dan kondisi dan sebagainya. Nah ini saudara-saudara, itu orang tua. Tapi Tuhan kita itu luar biasa loh. Dia pencipta langit bumi dan segala isinya. Dan Efesus pasal 2, dia sudah merencanakan atau telah mempersiapkan jauh sebelumnya. Saudara-saudara, dipersiapkan. Karena itu kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Perhatikan kalimat ini, garis bawahi dalam Alkitab saudara, yang dipersiapkan Allah. Jadi nggak main-main, sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Udah disiapin, udah di planning, udah direncanakan. Yang banyak terjadi adalah orang-orang Kristen itu nggak hidup di dalam rencananya Allah.
Jadi mau jalan sesukanya sendiri, mau jalan semaunya sendiri. Tuhan bilang kamu lakukan ini, enggak Tuhan enaknya kayak gitu. Kayaknya yang berhasil seperti itu, seperti Lut. Dia lihat-lihat mana yang lebih bagus. Oh, Sodom lebih bagus, kayak taman Tuhan. Sepertinya taman Tuhan di situ lebih makmur Sodom. Saudara-saudara, itu Lut. Tapi Abraham lain, dia lihat tak apa-apa, ya ponakannya milih tempat yang subur, yang makmur dan sebagainya sudah dihitung dengan logikanya, pasti akan lebih berhasil daripada omnya. Abraham nggak peduli, nggak apa-apa, saudara-saudara. Dan buktinya Allah memberkati Abraham, Allah mempersiapkan yang terbaik buat Abraham. Apapun yang Abraham kerjakan dibuat berhasil, bahkan keturunannya menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Abraham, haleluya. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat saya dan saudara. Bilang kanan kiri, Tuhan sudah mempersiapkan saya yang terbaik, kasih tahu. Oh, haleluya. Udah disiapkan yang terbaik. Dan yang ketiga ini, Tuhan ngomong sama Petrus juga dan murid-muridnya. Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam goncangan iman bisa jatuh. Dalam pergumulan hidup bisa jatuh, saudara-saudara. Tapi udah diingatkan lagi. Matius 26:41, jaga-jaga kamu, berdoalah kamu. Bahkan doanya itu doa senantiasa. Efesus 5:18, Efesus 6:18, nanti catat, baca lagi di rumah. Itu jangan mabuk oleh anggur, nggak boleh mabuk oleh anggur duniawi. Jangan pikiran kita tertuju cuma perkara-perkara dunia yang fana 70-80 tahun saja. Jangan mabuk anggur. Tapi berjaga-jagalah kamu, berdoalah kamu. Nah, ini yang Tuhan mau. Seluruh umat Tuhan, jemaat GTI Bukit Zaitun yang dikembalakan di tempat ini, seluruh pendengar yang mengikuti ibadah lewat YouTube. Perhatikan saudara-saudara, Tuhan mau menjelang kedatangan Tuhan, Anda dan saya hidup di dalam keadaan berjaga-jaga. Tapi enggak cukup, dan berdoa. Doa adalah nafas kehidupan rohani. Berapa banyak orang gak peduli dan gak mau beri waktu untuk berdoa. Ada orang berkata, saya sibuk Pak, jadi gak sempat saya berdoa. Sibuk saya, pagi bangun sekian ditunjukkan jadwalnya kepada saya. Kemudian bekerja begini dan seterusnya, sampai jauh malam Pak saya bekerja dan seterusnya. Sibuk loh saya Pak, kapan waktu saya berdoa? Kapan waktu saya bersekutu dengan Tuhan? Bukan masalah sibuk, sebetulnya masalah yang utama adalah banyak orang tidak memberikan waktu untuk berdoa. Sibuk-sibuknya, sepadat-padatnya jadwal dan acara, saudara dan saya memberikan waktu untuk berdoa. Yang mau beri waktu berdoa katakan amin. Katakan amin. Kita mau berdoa, beri waktu. Berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu dan saya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh ini memang maunya nurut. Sedikit-sedikit Tuhan perintah maunya nurut. Jawabannya kayak pujian tuh, jawab ya Tuhan, pokoknya jawab ya Tuhan, maunya sih gitu roh. Tapi daging itu begitu lemah, daging itu begitu tak berdaya. Tapi kalau saudara berdoa dan berjaga, kuat kita. Apapun godaan yang datang, tantangan yang datang, kita akan tetap kokoh, berdiri tegak, dan kita tetap akan berpaut dan berharap kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, bangunlah dasar yang teguh.
Firman Tuhan itu adalah dasar kehidupan kita. Kalau mau saudara terhadap goncangan iman kita bisa mengatasi, bangun dasar yang kuat. Baca baik-baik, dengarkan Matius 7, 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara perhatikan, bangun dasar atau fondasi kehidupan rohani, itulah firman. Gereja kita sedang dibangun. Sekali-sekali saudara mau nengok ke gereja ya boleh, tapi sambil berdoa di sana ya. Itu bangunan di samping itu 3 lantai. Ada ruangan macam-macam di situ. Sampai sekarang sudah berapa bulan yang masih dikerjakan fondasinya. Itu enggak kelihatan saudara-saudara fondasi. Yang ditanam itu berapa juta, berapa ratus juta yang ditanamin dulu. Enggak kelihatan. Galinya setengah mati, ada yang longsor pula tanahnya, sampai sepatunya ketinggalan saudara-saudara, kelongsoran tanah itu. Galinya begitu berat, manual, nggak ada alat berat yang kita bisa masukkan di situ. Belum lagi itu persiapan besi-besinya dan sebagainya. Dalamnya harus berapa dihitung baik-baik oleh konsultan. Tidak kelihatan, nanti yang kelihatan itu di atasnya. Bagaimana untuk interiornya. Interior di tempat aula ukuran kita 15 kali 14 cukup bagus saudara-saudara. Dindingnya bukan polosan begini tapi cukup bagus. Interiornya kita siapkan. Tapi nomor 1, fondasi harus diperhatikan. Waktu gali itu bukan main, saudara-saudara. Bukan main. Sampai kami geleng-geleng juga, wih dalam juga ya. Wah itu berapa yang dicor, berapa banyak itu yang dimasukkan ke dalam tanah. Semen, batu, pakai apa itu, ready mix, harus ukuran K sekian, saudara-saudara. Saya lupa, saya enggak hafal. Tapi betapa pentingnya fondasi. Firman Allah kiranya menjadi fondasi dalam hidup saudara dan saya. Orang akan jadi kuat kalau firmannya limpah. Gereja ini terus bagikan firman Allah buat saudara-saudara. Kalau saudara limpah dengan firman, saudara baca firman Allah, kuat. Goncangan datang, terpaan datang, badai datang, kuat kita. Kuat. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita berpengaruh, orang kenalan ini itu, tapi karena firman. Firman. Fondasi ini penting Bapak Ibu. Berapa banyak orang meremehkan, ya, berapa banyak orang pokoknya kalau ibadah yang enak-enak, yang senang-senang, kalau perlu firmannya sedikit saja atau yang menyegarkan, menyenangkan telinga saja. Fondasi itu penting. Kiranya setiap umat Tuhan menyadari fondasi hidup adalah firman dan dibaca tiap hari. Firman Tuhan, Alkitab dibaca urut Kejadian sampai Wahyu. Ini yang keempat. Yang kelima, rahasia kekuatan persekutuan. Katakan bersama-sama, kekuatan persekutuan. Kekuatan persekutuan. Lagi sekali, kekuatan persekutuan. Kekuatan persekutuan.
Wah, itu rahasia kekuatan ini besar. Dengar Bapak Ibu, saudara nggak bisa sendiri. Di Batam saya lihat saudara-saudara banyak yang dari luar kota. Ada yang dari Medan, ada yang dari Nias, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Malaysia, ada yang dari mana-mana lagi ada di Batam. Kita nggak bisa sendiri. Untuk menghadapi goncangan ini sama-sama kita. Lewat persekutuan sel, kita bangun kebersamaan. Kita bangun persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Bukan persekutuan yang kuat itu dasarnya karena sama-sama suku, karena sama-sama pekerjaan di bidang yang sama. Tapi dasarnya firman, bersekutu. Imamat 26 ayat yang ke-8 saya tunjukkan rahasia kekuatan persekutuan ini. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100. Dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 mengejar berapa? 100. Kalau 1 biasanya, ayo 1 lawan 1 gitu. Ya, jangan main keroyokan, 1 lawan 1. Ini 5, musuhnya 100, musuhnya yang lari. 100 bukan ngejar 5. 5 ngejar 100. Selanjutnya, kalau 100 dari antaramu mengejar berapa? Selaksa. Selaksa itu berapa? 10.000. Wih, banyak loh ya. 10.000 ngejar 100. Itu teorinya. Tapi ini beda. 100 orang kompak. Musuhnya 10.000 dikejar. 5 orang kompak, musuhnya 100 dikejar, dikalahkan. Rahasia persekutuan. Ada 6 persekutuan sel, dibagi-bagi dalam beberapa wilayah. Bulan ini kita menyelenggarakan lagi. 1 bulan cuma 1 kali dulu, ya, pelan-pelan 1 kali dulu kita, ya. Ikut semua, ikut semua. Aduh Pak, saya sibuk, kembali lagi, beri waktu. Cuman 1,5 jam kok di persekutuan sel, ya. Rahasia persekutuan itu kuat dan luar biasa. 5 loh, ngejar 100 loh. 100 loh, ngejar 10.000 loh. 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa. Semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Saya nggak bisa sendiri. Saya juga harus bersekutu. Punya satu persekutuan, sebab rahasia kekuatan persekutuan itu besar. Nah, saudara, contoh-contoh dalam Alkitab. Sadrak Mesyak Abednego, kuat imannya. Dia ngomong dalam Daniel 3:17 sampai 18. Silakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lihat 3 orang ini, kokoh, enggak jatuh dalam goncangan yang terjadi. Awas ya, kalau tidak mau menyembah patung itu masuk dalam perapian. Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, tetapi kalau dia enggak lepaskan kami, tetap kami enggak nyembah patung itu. Wih, kokoh, kuat dia. Apa di depannya? Kematian. Apa di hadapannya? Dapur api, tapi enggak goyang, kokoh. Mereka satu sama lain saling mengingatkan, saling menguatkan, tetap kokoh. Gak mau nyembah patung itu. Daniel juga. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kalau Daniel temannya sangat sedikit. Para menteri-menteri bawahannya sepakat untuk mencelakakan Daniel, untuk mengusir Daniel, bahkan membunuh Daniel, sepakat. Daniel punya siapa? Sendirian tuh di situ. Tapi dia punya Tuhan. Dia tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Imannya, kepercayaannya, keyakinannya tidak akan goyah gara-gara peraturan. Kalau melanggar masuk gua singa, enggak goyah. Tiap hari dia lakukan dengan rutinitas. Nah ini rutinitas, soalnya orang alergi. Wah Pak, ibadah jangan rutinitas, baca Alkitab jangan rutinitas. Enggak apa-apa rutinitas. Ibadah sudah lakukan dengan rutinitas, ya. Tapi dalam kerutinan itu Allah hadir dan Allah melawat. Itu Daniel sendiri. Dia buka tingkap jendela seperti biasa dilakukan 3 kali. Menghadap kiblat Yerusalem. Dia buka dan dia berdoa. Dia berdoa kepada Allahnya. Ini luar biasa saudara-saudara. Dia berdoa. Lihat ini. Berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ada orang bilang, saya enggak ada temannya Pak di rumah, saya sendirian. Daniel bisa. Yang heran adalah kalau ada temannya yang enggak bisa. Saya ada temannya tapi saya enggak bisa nyembah. Lah itu saya tambah heran. Ya, baik sendirian saudara bisa menyembah. Apalagi ada teman-temannya, apalagi dalam persekutuan sel, saudara dan saya, kami semua akan sama-sama makin tumbuh dan menyembah Tuhan. Perhatikan 5 hal terhadap goncangan. Yang pertama, yakin akan apa yang kita alami tidak lebih dari kekuatan. Yang kedua, percaya Allah itu baik, sudah direncanakan sebelumnya. Rencana bukan rencana yang jahat, yang baik. Yang ketiga, berjaga-jaga dan berdoa. Supaya goncangan iman itu datang kita tetap teguh. Ya. Roh penurut, daging lemah. Tapi berjaga-jaga dan berdoalah. Yang keempat, bangun dasar yang kokoh. Firman dibaca tiap hari. Didengarkan baik-baik. Direnungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Dan yang kelima, rahasia kekuatan persekutuan. Mari kita tundukkan kepala. Goncangan iman bisa saja datang. Tapi jemaat Bukit Zaitun Batam kuat menghadapi segala perkara. Kok bisa Pak? Apa ini enggak sesumbar? Karena kita mau terus melakukan kehendak Allah. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti mengapa harus terjadi dalam kehidupan ini. Allah mengerti, Allah peduli, gak akan ditinggalkan kok saudara-saudara. Makasih, terima kasih. Rasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan hari ini. Makasih Tuhan. Mari
kita sama-sama bangkit berdiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya untuk bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang akan dibiarkannya bergumul sendiri. Sekali lagi, percayalah, Allah mengerti dan Allah peduli. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Terimalah firman Allah dengan hati yang terbuka. Biar tanah hati kita subur dan firman itu akan tumbuh dan berbuah-buah. Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami bersekutu dengan Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi hari ini. Layakkanlah hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian dalam melayani perjamuan kudus. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah Satu kali lagi, Allah mengerti.
kita datang hari ini dan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelumnya saya mau bertanya, adakah di antara saudara yang belum dilayani dengan roti dan anggur? Silakan angkat tangan, akan ada petugas yang membantu. Baik, semua tundukkan kepala. Hadirat Tuhan di sini. Dan yang kita lakukan sebelum bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan adalah memeriksa diri apakah kita berlayak di hadapan Tuhan. Kalau ada yang tidak berkenan, cepat minta ampun hari ini. Jika engkau dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Agar semua kita berlayak makan dan minum perjamuan Tuhan. Tuhan bicara. Layakkan umat-Mu. Hadirat Tuhan di sini ya. Syadat dadamaya syandara dabakara dahu ramaya syi. Hadirat Tuhan sangat kuat, limpah. Shiki paranaya syandara. Terima kasih. Saudara yang telah memeriksa diri, kedapatan benar di mata Tuhan atau ada salah tapi sudah minta ampun. Saudara yang sudah periksa diri, ayo bangkit berdiri. Makasih. Inilah umat-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Mari kita angkat roti ini ke atas. Pandang salib Kristus. Dengarkan firman Allah. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini, yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Katakan sama-sama, amin, amin, amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Sekarang angkatlah cawan minuman ini ke atas. Makasih. Pandang salibnya, pengorbanannya di kayu salib di Golgota menebus dosa kita. Dengar firman Allah. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya, minumlah dalam nama Yesus. Mari semua mengucaplah syukur. Mengucap syukur, haleluya. Haleluya. Ya balala ya bala ya bala ya rala ya rala ya bala ya rala ya sadara. Bebaskan roh saudara, ucap syukur sama Tuhan. Ya rala ya rala ya rala ya rala ya rala ya rala ya. Terima kasih.
bersyukur atas firman-Mu bagi setiap kami. Kiranya dalam kehidupan kami tak akan goyah, karena kami mau berpegang akan firman-Mu. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kiranya firman itu dapat kami renungkan dan kami lakukan, sehingga firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih roh kami yang disegarkan kembali oleh firman-Mu. Terima kasih Kau berkati hamba-Mu, Gembala kami Pak Pendeta Hadi, bersama istri dan anak-anaknya dalam pelayanan. Kiranya setiap pelayan yang menjadi pengagungan bagiku, menjadi dupa yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan dengan iman, tambah-tambahkan dengan hikmat Tuhan. Setiap firman yang diutarakan oleh hamba-Mu ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Berkati kami semua dan kami bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara-saudaraku. Pengumuman untuk hari Minggu tanggal 4 September, saudaraku. Yang pertama, yuk saudara yang belum bergabung di dalam doa malam, setiap hari Jumat jam 7 malam melalui link Zoom, makin tambah Jumat, makin banyak orang yang ikut di dalam doa malam, saudaraku. Banyak mujizat, banyak hal yang kita terima, impartasi daripada roh, dan juga firman yang menguatkan kita semua. Ya, kemarin 40 orang ikut di dalam doa malam. Setiap hari Jumat jam 7 malam. Link Zoom-nya di mana? Di grup, saudaraku, di grupnya GBZ. Yang kedua, yang punya anak-anak remaja yang umurnya di atas 13 tahun, berarti itu setelah dewasa, saudaraku, setelah SMP, boleh ikut di dalam youth setiap hari Sabtu jam 6 di tempat ini, di aula ini. Ya, anak-anak remaja yang sudah SMP boleh ikut ya untuk youth, untuk bisa apa mereka belajar, mereka bisa dididik untuk takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka dewasa tidak membuat resah kedua orang tuanya. Yang ketiga, saudaraku, mulai hari Selasa ini tanggal 6 September dimulai persekutuan sel. Gembala-gembala sel bisa menginfokan kepada anggota sel, dan nanti reportnya akan langsung kita kirimkan kepada petugas atau Bang Rifan yang urus semua untuk kelompok sel. Ya, itu aja untuk hari ini. Saudaraku, hari ini adalah minggu pertama di mana kita ada kesempatan memberikan persembahan. Saudaraku, yang pertama adalah pembangunan gereja untuk setiap minggu pertama. Saudaraku, pembangunan gereja dipakai sekarang ini membangun gereja kita dan merenovasi, masih butuh biaya yang besar dan masih butuh waktu yang agak panjang. Kita doakan bersama-sama sehingga Natal nanti, di Desember Natal pertama kita untuk tahun ini, saudaraku ya, kita bisa lakukan di gereja kita. Sudah selesai, kita doakan dan dukung di dalam doa dan juga dana, saudaraku. Yang kedua adalah persembahan persepuluhan. Ya, saudaraku yang bisa transfer, yang tidak bisa masukkan di dalam amplop. Ya, saudaraku, tadi depan ada ataupun yang sudah disiapkan di rumah. Yang ketiga adalah persembahan ya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, ada amplopnya juga, masukkan, kemarin sudah beberapa kali dibicarakan, masukkan uangnya jangan dilipat, saudaraku ya. Bisa masukkan situ dan kita akan masukkan bersama-sama. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita siapkan. Mari angkat yang persembahan yang sudah saudara siapkan dari rumah, kita angkat bersama-sama. Kami bersyukur pada Tuhan pada saat ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami lagi untuk mempersembahkan yang terbaik di dalam persembahan kami. Kami percaya Tuhan, persembahan ini murni dari setiap hati kami, dari pikiran kami, segenap jiwa kami dan perbuatan kami. Dan kami mau lakukan, mempersembahkan dari hasil yang kami dapatkan. Dan kami mau memberikan dengan sukarela, sukacita, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kau berkati kami bagi orang-orang yang sudah mempersiapkan persembahan ini. Kami percaya bahwa setiap orang yang memberi akan diberi pada Tuhan. Takaran itu akan digoncangkan dan dari langit akan turun setiap berkat kepada kita semua. Terima kasih untuk persembahan yang Kau berikan bagi kami dan kami mempersembahkan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kau berkati kami semua Tuhan pada saat ini.
Kiranya Tuhan berkati bangsa Indonesia di mana kami tinggal, kota Batam di mana kami tinggal juga, dan kota-kota di mana saudara-saudara mengikuti untuk sekarang ini ibadah online. Kami percayakan pada Tuhan, kiranya dijauhkan dari segala bencana, dari segala hal yang tidak baik, mara bahaya. Kami percaya kuat kuasa Tuhan yang menaungi bangsa kami, kota kami. Setiap pemimpin-pemimpin kami, Presiden kami Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, Menteri-Menteri TNI Polri kami, dan segenap unsur pemerintahan dan juga wali kota kami Bapak Rudi. Kiranya Tuhan berkati mereka semua dengan roh yang takut akan Tuhan. Kebijaksanaan turun atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati kami semua Tuhan. Apa yang kami persembahkan pada pagi ini di dalam persembahan, Tuhan yang menolong berkati kami. Mari kedangkanlah tangan-Mu bagi kami untuk berkati kami Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan kesehatan-Mu, diberkatilah Engkau dengan umur panjang-Mu, diberkatilah Engkau di dalam keluarga-Mu, diberkatilah Engkau di dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau di dalam setiap aktivitas-Mu, dibuat berhasil oleh karena tangan Tuhan yang kuat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, berkat itu turun sekarang sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kedua kali. Berkat itu kami terima di dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Kotak persembahan ada di belakang, saudara, pintu keluar. Haleluya.